Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu setiap orang yaqumun nas berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semua berdiri menunggu faslal qada, menunggu keputusan-keputusan yang akan diputuskan oleh para malaikat yang menjadi pesuruh Allah ketika itu. Maka ternyata ketika dikumpulkanlah orang-orang ini, sebagaimana dahulu mereka dikumpulkan di dunia, inda rabbikum takhtasimun, mereka bertengkar. Jadi ada orang-orang yang bertengkar di hadapan Allah. Nah, siapa yang bertengkar ini? Orang-orang kafir. Jadi di sini disebutkan Bapak Ibu, bukan orang beriman yang beramal. Karena kalau orang iman yang beramal, mereka tinggal berjalan menuju faslul qada, menuju yaumul mizan, membawa amal masing-masing. Sementara orang-orang kafir itu, orang-orang munafik tersebut, maka mereka berdebat, takhtasimun, bertengkar satu dengan yang lain. Apa yang mereka pertengkarkan? Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi yang berkah ini kita kembali duduk sejenak menjelang masuknya waktu isyraq untuk mengkaji ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema-tema yang akan kita sampaikan ke depan tentang rihlatun ila daril khulud, rihlah jalan-jalan, atau tamasya ila daril khulud, bertamasya ke kampung akhirat. Kenapa disebutkan oleh para ulama rihlah? Karena rihlah itu membawa pikiran ke sebuah tempat, dan pikiran kita bisa kita bawa ke alam akhirat. Kalau kita di dunia ini membawa pikiran kita melalui informasi, maka untuk menuju kampung akhirat kita pun mendapatkan informasi itu dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menuju ke sebuah tempat, maka kita baca tempat itu melalui informasi-informasi, kita pelajari dan lain sebagainya. Maka untuk ke kampung akhirat pun demikian. Kita bisa membacanya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebagaimana biasa kita berdoa kepada Allah untuk menambah keberkahan bagi hidup kita, dan jika ada saudara, orang tua, teman kita yang telah mendahului serta yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan dilapangkan alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jamaah, jamaati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' marda minna, Allahumma rfa' marda min ikhwanina, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah masanya yaumul ba'ats, hari berbangkit. Setiap orang, falam nughadir ahada, kata Allah, setiap orang tidak satu pun kecuali kami akan kumpulkan.
tanpa terkecuali, dimanapun mereka meninggal, di lautan, di bulan, di Mars, yang hari ini berkat canggihnya teknologi, Elon Musk berhasil memberangkatkan awaknya, yaitu krunya ke Mars dan kembali lagi ke bulan, kembali lagi ke bumi ini. Perjalanannya lebih kurang 6 bulan lamanya. Berkat kecanggihan teknologi tersebut bisa lagi dikembalikan. Meskipun misalnya ada orang nanti yang tinggal di Mars, tinggal di bumi lain, karena kemajuan teknologi, maka mereka tetap akan dikumpulkan ketika datangnya hari berbangkit. Meskipun dia tenggelam di samudra ataupun di lautan lepas, mungkin jenazahnya tidak ditemukan sama sekali, maka tetap orang tersebut akan dikumpulkan, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berbangkit sesuatu yang pasti akan kita lalui. Maka disinilah orang-orang yang tidak beriman, mereka katakan, qalu ya hasratana man ba'athana mimmar qadina hadza. Qalu, mereka berkata, man ba'athana, siapakah yang membangkitkan kami, min marqadina hadza, di tempat pembaringan kami ini. Orang-orang kafir itu meyakini tidak ada yang namanya hari berbangkit. Kalau sudah mati, ya selesai. Maka itulah akhir daripada perjalanan manusia. Padahal informasi dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, siapapun dari manusia itu akan dikumpulkan. Maka dikumpulkanlah nanti manusia mulai dari minal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Maka manusia pun tanpa terkecuali berada di sebuah bumi yang disebut dengan bumi akhirat. Akhirat disebut akhirat karena terakhir, tidak ada kehidupan sesudah itu. Kehidupan manusia bersifat kekal abadi, khalidina fiha abada. Ini tema yang terakhir yang kita bahas sebelum puasa yang lalu. Lalu kemudian bangkitlah manusia itu Bapak Ibu dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bercahaya, terang, meliputi sekujur tubuhnya dan sekelilingnya. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal saleh setiap hari sampai akhir hayatnya. Salah satu amalan yang kita sampaikan dahulu, yaitu orang yang senantiasa ke masjid di waktu gelap. Salat di masjid di waktu isya dan salat subuh. Salat subuh kita di masjid ini bukan saja untuk mendapatkan pahala di dunia, bukan saja untuk menimba ilmu, tapi kata Rasulullah, basyiril masya'in, beri kabar gembira kepada orang yang mau melangkahkan kakinya ke masjid. Beri berita gembira kepada mereka yang mau datang ke rumahku di waktu-waktu gelap. Apa berita gembiranya? Bin nuritami ilal masajid, bin nuritami, dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah. Maka ketika cahaya itu kita peroleh di dunia ini dan Allah berikan nanti di akhirat, di sanalah Rasulullah mengenali umatnya. Karena Nabi Muhammad pasti akan menunggu kita Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, kalau kalian tidak mendapatiku di al-haud, di telagaku, maka temui aku di mizan. Mizan nanti di depan. Mizan ini tempat di mana setiap amal kita ditimbang. Kalau kalian tidak menemuiku di al-haud, di telagaku bumi mahsyar, dan di al-mizan, tempat ditimbangnya amal, untuk aku berikan syafaat, maka kalian pasti mendapatiku di sirat. Siratul mustaqim, titian yang sangat tipis. Tapi tipisnya titian ini bagi orang yang kurang amal. Bagi orang yang beramal, disebutkan oleh salah seorang ulama, titian itu tidak sekecil yang seperti yang kita bayangkan. Bahkan titian itu luasnya seperti jalan, sehingga kemudian mereka tidak sedikit pun merasa takut melewati titian itu.
Kenapa dia mendapati kemudahan kala itu? Karena amal yang dilakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita pelajari hadis Nabi, ada satu amalan apabila dilakukan oleh seorang muslim di dunia ini, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga ketika di atas titian siratal mustaqim. Kira-kira apa amalannya? Amalannya adalah seorang yang menjadi lawyer, menjadi pengacara yang menghubungkan dua orang yang sedang bertikai, si A, si B, atau misal rakyat dengan pemerintahnya. Ketika dia damaikan itu, dia mencari kebenaran, maka kata Nabi, orang yang melewati titian sirat itu, orang yang tadi, maka Allah akan mudahkan urusannya. Nah, kalau di dunia ini profesinya disebut pengacara. Nah, semestinya bukan hanya pengacara, siapa saja yang mendamaikan dua orang yang profesinya mirip seperti pengacara itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi informasikan kepada umat manusia, mereka akan mendapatkan syafaat dari profesinya itu. Jadi ternyata profesi pengacara itu mulia Bapak Ibu. Sangat mulia sekali selama dia menegakkan kebenaran. Tapi kalau sebaliknya, maka ini tanggunglah masing-masing. Apapun profesi di dunia ini, kalau memang disalahgunakan, pasti orang itu akan mendapati kesulitan. Apapun itu. Bahkan orang yang pertama kali dilemparkan oleh Allah ke neraka adalah seorang ulama. Padahal mestinya ulama itu orang yang pertama sekali masuk surga setelah para nabi dan para sahabat. Karena ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah profesi, salah guna, salah manfaat, maka mereka orang yang pertama sekali dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, keadaan manusia ketika itu ditentukan oleh amal perbuatan di dunia. Ini yang jadi judul kita pagi ini, Ahwalun Nas fil Mahsyar, keadaan manusia ketika berada di bumi mahsyar. Ada sebuah ayat, silakan nanti ibu-ibu catat, Surah Az-Zumar ayat yang ke-31. Az-Zumar ayat yang ke-31. Ayat ini menggambarkan tentang keadaan manusia di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, takhtasimun, ada orang yang bertengkar. Ini satu keadaan. Summa innakum, sungguhnya kalian. Az-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-31. Summa innakum yaumal qiyamah, kemudian kalian nanti pada hari kiamat, innakum yaumal qiyamah inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Apa makna di sisi Tuhan? Setiap manusia berdiri menghadap Allah. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu setiap orang, yakumun nas, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semua berdiri menunggu faslal qada, menunggu keputusan-keputusan yang akan diputuskan oleh para malaikat yang menjadi pesuruh Allah ketika itu. Maka ternyata ketika dikumpulkanlah orang-orang ini, sebagaimana dahulu mereka dikumpulkan di dunia, inda rabbikum takhtasimun, mereka bertengkar. Jadi ada orang-orang yang bertengkar di hadapan Allah. Nah, siapa yang bertengkar ini? Orang-orang kafir. Jadi di sini disebutkan Bapak Ibu, bukan orang beriman yang beramal. Karena kalau orang iman yang beramal, mereka tinggal berjalan menuju faslul qada, menuju yaumul mizan, membawa amal masing-masing. Sementara orang-orang kafir itu, orang-orang munafik tersebut, maka mereka berdebat. Takhtasimun, bertengkar satu dengan yang lain. Apa yang mereka pertengkarkan? Nah, disebutkan di ayat yang lain atau di riwayat yang lain. Pertengkaran mereka karena di dunia dahulu
setan-setan itu menggoda dia. Kan setan itu bisikannya indah sekali. Kalau kalian berbuat ini, maka kalian akan abadi. Kalau makan buah ini, maka hidup selama-lamanya. Maka disebut buah khuldi. Khuldi itu dari kata khuldun. Khuldun maknanya khalid. Khalid artinya kekal. Itu kan bisikan setan kepada Nabi Adam ketika itu, wahai Adam, wahai Hawa, kalau engkau makan buah ini, buah khuldi, maka engkau akan kekal. Nah, ini salah satu bisikan iblis ketika berada di surga. Karena dia tahu, kalaulah ini manusia, Adam dan Hawa tidak dirayu, tidak digoda, tidak disesatkan, maka mereka akan berada di dalam surga ini untuk selama-lamanya. Iblis tak senang menengok orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Karena dia dahulu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya kemudian kata Allah, engkau fa innaka rajim, engkau termasuk orang yang terkutuk dan engkau tidak akan bisa masuk ke surga selama-lamanya. Lalu iblis meminta kepada Allah, ya Allah, beri aku umur yang panjang. Fa innaka minal munzarin, engkau diberi umur yang panjang, diberi waktu yang tangguh untuk menggoda hamba-hambaku. Nah, itulah tugasnya iblis sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman. Maka iblis ketika itu, ana bara'u minkum, aku berlepas tangan dari kalian. Setiap orang akan mencari perlindungan. Karena dahulu mereka dijanjikan, kalau engkau berbuat semacam ini, aku akan melindungimu. Kalau engkau berbuat amalan ini, aku akan melindungi. Apapun yang kau lakukan, kata iblis, aku akan melindungimu. Ketika itu, manusia-manusia tadi mencari perlindungan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada sesembahan yang dapat melindungi seseorang kecuali sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman ketika itu, ketika dia datang di hadapan Allah, maka sedikit pun tidak merasa takut. Padahal ketika itu hampir seluruh manusia merasakan ketakutan. Yaumul faz'i, hari di mana manusia takut, karena yauma idzin, pada hari itu setiap amal manusia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Setiap orang ketika itu ditampakkan setiap amal-amalnya. Jadi ada satu fase nanti di sana namanya fase arad. Fase arad itu sebelum amal kita diperiksa, sebelum masuk kita ke yaumul mizan, ada namanya arad. Arad itu apa Ustaz? Arad itu penampakan amal. Jadi sebelum kita diperiksa, setiap amal perbuatan yang kita lakukan ditengokkan dahulu. Engkau berapa tahun hidup? 60 tahun. Maka ditengokkanlah. Mulai dari umur balik, umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, ditengokkan satu persatu. Lembaran-lembaran kehidupan di dunia ditampakkan. Itulah makna ayat tadi. Yauma idzin, pada hari itu tu'raduna, dipaparkan. Itulah bahasa lainnya. Dipaparkan amal kita. Jadi bagaimana orang yang sudah bertaubat Ustaz? Kalau orang yang sudah bertaubat, maka amalan-amalan yang lalunya itu terhapus. Maka disitulah pentingnya ada taubat. Taubatan nasuha, setiap malam kita salat taubat, atau mungkin istighfar. Amalan-amalan kita atau dosa-dosa kita terhapuskan karena taubat tadi. Sementara orang-orang kafir tadi, kenapa mereka bertengkar? Karena mereka tidak bertaubat. Jadi pintu taubat itu Bapak Ibu sangat hebat. Orang yang bertaubat itu sangat hebat sekali. Sebanyak apapun dosanya di dunia kecuali hutang, maka dengan taubat itu dihapuskan oleh Allah SWT. Hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah, lau balagat dzunubu ananas sama, kalaulah dosa hambaku itu membumbung sampai ke langit, summa lakitani, kemudian orang itu datang kepadaku, lam tusyriku bi, sedikit pun tidak melakukan perbuatan syirik, hanya dosa-dosa itu saja yang dilakukan, dia tidak berbuat kesyirikan.
Ghafartu lahu wala ubali. Aku ampuninya atau ampuni dia dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosanya. Kalau dia datang kepadaku bi qurabil khataya, datang kepadaku membawa sebumbung langit, seisi bumi, khatayal ard, sebanyak bumi ini dosanya, sumalakitani, kemudian dia tidak berbuat syirik kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni kamu, kata Allah, dan aku tidak peduli. Inilah betapa pemurahnya Allah itu, Bapak Ibu. Kalau kita tengok di Al-Quran, kita lihat di hadis, lebih banyak ampunan-ampunan Allah daripada murkanya. Dan Allah sangat paham manusia itu akan selalu berbuat dosa. Allah sangat paham sekali. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tak luput dari salah dan lupa. Maka orang-orang yang beriman mengambil jalan taubat, sehingga kemudian di akhirat ketika dipaparkan amalan-amalan mereka, ketika itu mereka tidak melihat lagi. Karena sudah dihapuskan. Sementara orang-orang kafir tadi, mereka tetap berdebat, menyalahkan satu dengan yang lain. Salah satu gambaran di penghuni neraka, ketika mereka mendapatkan siksaan di neraka, datanglah Tuhan-Tuhan sembahan mereka. Lalu mereka minta syafaat. Ya Allah, dia itulah dahulu yang aku sembah. Dia itulah dahulu yang menyesatkan aku. Maka sekarang aku minta perlindungan dari dia. Lalu apa kata Allah ketika itu? Pada hari ini tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi umat Islam atau umat manusia satu pintu yang disebut dengan pintu taubat. Maka setelah itu, Bapak Ibu, manusia terbagi kepada 3 kelompok. Manusia terbagi kepada 3 kelompok. Tadi manusia orang beriman sudah mendapatkan kemudahan di sana. Orang-orang kafir mereka bertengkar, berdebat, berselisih paham karena disesatkan di dunia. Lalu manusia terbagi kepada 3 kelompok. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati thalathati asnaf. Manusia di padang mahsyar setelah berbangkit kami bagi kepada 3 kelompok. Sinfan musyatan, satu kelompok mereka berjalan. Ini kelompok yang pertama. Mereka pun dikumpulkan oleh Allah sesuai amalnya. Kalian berjalan menuju yaumul mizan. Wasinfan rukbanan, yang kedua mereka berjalan menggunakan kendaraan, tunggangan. Wasinfan ala wujuhihim, yang ketiga kelompok manusia berjalan menggunakan kepalanya, wajahnya, kaki di atas, kepala di bawah. Yang pertama kaki di bawah, kepala di atas. Ini masih mendapatkan kemuliaan. Yang kedua lebih mulia, kakinya enggak berjejak, mereka menggunakan kendaraan, tunggangan. Yang ketiga kepalanya di bawah, wajahnya tersungkur, sementara kakinya di atas. Siapa mereka yang berjalan biasa ini? Mereka yang amalnya sederhana saja. Amalnya yang tidak begitu banyak, tidak pula begitu sedikit, sekedar cukup. Ada orang yang mengerjakan ibadah sekedar cukup saja, Bapak Ibu. Apa contohnya? Kalau puasa Ramadan, ya dia puasa. Tapi di luar Ramadan, enggak pernah puasa. Selamat, orang ini selamat. Solat 5 waktu, selamat. Tapi tidak mau menambah dengan solat yang lain. Solat Qobliyah, solat Ba'diyah. Bahkan kalau dia lakukan solat 12 rakaat, solat sunat 12 rakaat dalam sehari semalam, itu pun kata Nabi, ada khalal jannata, engkau masuk surga. 12 rakaat. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Ibu bapa masuk masjid, jangan duduk terlebih dahulu, solat 4 rakaat, qabliyah namanya. Apapun itu solatnya, qabliyah 4 rakaat. Wa raka'ataini ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 6. Yang ke 7 8, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla fajar. Ni tadi Bapak Ibu yang salat sunat fajar.
Solat sunat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hukumnya sunat. Kalau dia lakukan maka dapat nilai lebih. Diilustrasikanlah oleh para ulama. Orang yang melakukan yang wajib-wajib saja dengan yang sunat-sunat saja. Contohnya seperti orang yang bepergian jauh. Misalnya dia butuh uang tiket makan 5 juta. Dengan 5 juta itu dia sudah sampai tujuan. Tidak lebih tidak kurang pas 5 juta. Sementara yang lain mempersiapkannya 15 juta. Kenapa? Karena mungkin dia singgah di rumah makan pengen ngopi, singgah di sini pengen jajan, beli ini beli itu, berlebih yang dia bawa. Tetap sampai pada tujuan. Yang satu mendapatkan kesenangan dan kemudahan, yang satu ini hanya sekedar cukup saja. Dia solat 5 waktu cukup. Bahkan orang yang solat 5 waktu saja, kata Nabi, sudah cukup menggugurkan dosanya. Pernah dengar hadis ini Bapak Ibu? Solat 5 waktu di masjid menggugurkan kewajiban, di waktu bersamaan tukaffiruz dzunub, itu pun menggugurkan dosa-dosa kecil. Bayangkan Pak, ke masjid aja orang tu solat, maka sudah cukup menggugurkan dosanya. Ketika nanti dipaparkan amal itu, ditengokkan kepada dia, dia pun kaget. Ini dulu perbuatan dosa yang saya lakukan, mengapa sudah dihapus? Karena solatnya di masjid 5 waktu. Ini dosa saya dulu, kenapa sudah dihapus? Karena saya duduk di majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu bukan sekedar untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala, tetapi tukaffiruz dzunub, menggugurkan dosa. Berwudu menggugurkan dosa. Bersalaman. Ini pegang nih Bapak Ibu. Banyak sekali sampai hari ini katanya salaman itu bid'ah. Ini banyak sekali yang berkeyakinan seperti itu. Tentunya orang-orang yang luar sana. Tak boleh bersalaman setelah solat. Tak boleh bersalaman ketika berjumpa. Ini dengarkan hadis Nabi ini. Ma min muslimai. Tidaklah 2 orang muslim. Yaltaqiyan, bertemu. Wa yatasafahan. Lalu mereka berjabat tangan. Sambil menanyakan kabar dan seterusnya. Wa yatasafahan. Ghufira lahuma, diampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak boleh, tidak ada zaman Nabi, orang ini tidak membaca hadis. Disitulah kekurangannya. Karena dia tak tahu hadis itu, tiba-tiba nampak dia lakukan, kita melakukan seperti itu, dianggap perbuatan yang salah, tidak ada dalam Islam. Padahal itu merupakan salah satu penggugur dosa. Bayangkanlah Bapak Ibu, ketika nanti dipaparkan amal kita, misalnya seperti di TV ini divisualkan, dosa 1, dosa 2, dosa 3, tanpa sengaja, karena dia bersalaman tadi, dihapuskanlah tadi. Ini orang-orang yang menambah lebih tadi. Kalau dia berjalan kaki, kemudian karena amal-amal wajibnya, sementara yang kedua dia menambah amal sunnahnya sesudah itu. Dia tambah amal sunnahnya. Kenapa mereka menggunakan kendaraan Ustaz? Sebentar lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah. Salah satu kendaraan yang datang kepada kita adalah hewan kurban. Hewan kurban itu Bapak Ibu, kata Aisyah, innahu ya'ti, sesungguhnya hewan kurbanmu itu akan datang nanti kepadamu, bi kuruniha wa bi azfariha, kuku-kukunya dihadirkan kepada kalian, tanduk-tanduknya dihadirkan kepada kalian, dan sekujur tubuhnya itu, kulit dan bulunya dihadirkan kepada kalian. Semua itu akan datang kepada kalian untuk memberi kesaksian. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, riwayat Abu Hurairah, istafrihu dohayakum, carilah hewan kurban yang terbaik, fa innaha matayakum yaumal qiyamah, karena hewan kurban kalian itu akan menjadi tunggangan kalian pada hari kiamat. Ini disebut tadi Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang diberi kelapangan harta oleh Allah, setiap tahunnya berkurban, ingat kurban kita itu akan hadir kepada kita
ketika kita tak mampu bergerak nanti di padang mahsyar. Karena dalam hadis Nabi disebutkan la tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya kepadanya 4 perkara. Artinya satu orang itu minimal 4 perkara inilah ditanya. An ilmihi, dari ilmunya. Bayangkanlah berapa banyak ilmu yang dia miliki di dunia, satu persatu ditanya. Ilmu ini, ilmu ini, ilmu fikihnya ditanya, ilmu tafsirnya ditanya, berapa banyak ilmunya. Bayangkanlah, kalaulah berdiri setiap orang, sambil berdiri itu ditanyain ini dan itu, maka mungkin kita tidak akan sanggup. Tapi disitulah kuasa Allah. Allah datangkan amal kita berupa hewan kurban tadi. Kita pun menantinya di atas hewan tunggangan tersebut. Jadi kita tidak terasa lama. Memang disebutkan oleh para ulama di sana, satu hari itu 50.000 tahun. Itu hadisnya sahih. Hadis sahih Bukhari juga disebutkan demikian. Kemudian Al-Quran itu juga disebutkan. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban juga disebutkan. Terasa lama, terasa panjang. Bagi siapa? Bagi orang yang kesulitan. Terasa lama. Bagi mereka yang berjalan tadi agak terasa lama. Kalau bagi orang yang di atas kendaraannya, sinfan rukbanan, mereka berjalan di atas kendaraan tadi, maka mereka tidak merasakan kecuali hanya sekejap saja. Intinya apa Bapak Ibu? Lama sebentar itu tergantung amal tadi. Memang waktu lama, tetapi ada orang yang merasakan waktu lama ini sekejap, ada yang merasakannya panjang. Contohnya di dunia, ada orang yang hidup susah. 1 tahun itu terasa lama bagi dia. Karena untuk makan susah, untuk tidur susah, hidupnya sulit. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya lapang, 1 hari itu sekejap bagi dia. Karena aktivitasnya yang bermanfaat, hidupnya yang lapang, bagi dia 1 hari itu sangat sebentar sekali. Sekarang kita bangun, tadi kita bangun jam 4, sekarang sudah jam 6 pula. Nanti habis itu kita sarapan, pergi pula ngobrol dengan kawan-kawan, dah jam 8. Balik ke rumah, kemudian sambil menikmati makanan hidangan istri di rumah, sampai pula jam 10. Sebentar lagi masuk pula waktu zuhur, dah ada ke masjid pula kita. Makan siang pula jam 2, nak terasa dah asar. Nak terasa asar, kemudian pegang HP, tonton TV, dah maghrib pula. Maghrib ikut pengajian sampai malam. Waktu 1 hari itu sangat singkat. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidupnya dilapangkan oleh Allah di dunia. Tapi kalau kita tanya orang-orang hidup susah itu Bapak Ibu, bagi mereka hidup di dunia sangat lama sekali. 1 hari itu terasa sempit, terasa sulit. Begitulah kondisi orang ketika di mahsyar, mereka yang berada di atas kendaraannya hari itu terasa sangat pendek sekali. Maka oleh karena itu, mungkin di sini sudah banyak juga yang berkurban, maka bagi Bapak Ibu yang diberi kelapangan harta oleh Allah, berkurbanlah. Karena hewan kurban kita itu akan datang nanti kepada kita untuk memberi tunggangan kita, insya-Allah. Insya-Allah semakin banyak manfaatnya, semakin banyak kurban kita, semakin banyak manfaatnya. Kurban itu saya enggak membahas fikihnya Bapak Ibu. 2 keuntungannya, keuntungan dunia, terjadinya silaturahim, sosialisasi dengan masyarakat kita. Keuntungan akhirat, hewan kurban kita akan hadir kepada kita untuk membimbing. Kata para ulama, kalau hewan itu nanti sampai ke surga karena mereka tidak berdosa, maka orang yang berada di atasnya akan mendapatkan syafaat daripada hewan tunggangan tersebut. Nah, yang ketiga kata Nabi, wasinfan ala wujuhihim, dan manusia yang berjalan dengan wajahnya. Ini adalah orang-orang munafik. Mereka yang memutarbalikkan fakta, mereka yang menjadikan kebenaran itu salah, yang salah itu kebenaran. Ini satu kelompok. Ada kelompok yang lain, 3 juga modelnya. La yukallimuhumullah, ketika itu Allah tak pandang mereka. Tidak Allah ajak bicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, Allah tidak ajak bicara, Allah tidak toleh dia, Allah tidak bersihkan dia dari dosanya. Walahum azabun alim, mereka pun mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka ini? Yang pertama adalah
Yang pertama adalah al-maliku al-kadzabu, pemimpin-pemimpin yang pendusta. Ada satu kelompok ini. Ini keadaan. Nah, ini menjaring Islam, Muslim dan non-Muslim. Artinya mereka menjadi pemimpin yang pendusta, membohongi rakyatnya. Al-maliku al-kadzab, pemimpin yang pendusta. Janjinya segudang. Ketika balehonya di mana-mana, janjinya manis. Sehingga tersihirlah ibu-ibu untuk memilihnya. Tersihirlah bapak-bapak untuk mencoblosnya. Setelah naik, maka tak satu pun apa yang disebut itu dilaksanakan. Yang kedua, ailun, seorang yang miskin, mustakbirun, lagi sombong. Seorang yang miskin lagi sombong. Ada enggak orang miskin yang sombong? Ada. Contohnya Bapak Ibu, datanglah jamaah ke saya. Waktu itu Ustaz, kata ibu-ibu ini, saya baru saja masak nasi goreng Ustaz. Saya tahu tetangga saya ini hidup susah Ustaz, makan sulit. Maka pagi itu saya masakkanlah nasi goreng. Setelah saya masakkan dengan tangan saya sendiri, saya hantar ke rumahnya, katanya Bu. Disalinlah nasi goreng itu, dimasukkan ke piring-piring anaknya. Setelah itu saya pun pulang. Besok paginya saya tengok nasi goreng itu berada di dapurnya, di dekat tong sampah. Enggak dimakannya Bu. Dia terima tapi enggak dimakan. Padahal dia butuh. Maka ini termasuk orang miskin yang sombong. Sudahlah hidup susah, tak pandai bersyukur. Itu mubazir, padahal cukup dia makan. Saya tanya kepada ibu ini, kenapa tidak ada makannya Bu? Enggak tahu Ustaz. Padahal dia sangat butuh dengan bantuan tetangga-tetangganya. Memang begitu tipikalnya orang itu Ustaz. Kalau dia dibantu, maka bukan berterima kasih, kita yang dijelekkan. Ada tipe orang begitu Bapak Ibu. Maka ini termasuk orang yang susah, orang yang miskin, ailun mustakbirun, yang sombong. Yang ketiga kata Nabi, yang tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya ketika dipaparkan tadi, asy-syaikhu az-zani, seorang yang sudah tua renta masih terikat perbuatan dosa asusila. Sudah tua renta tapi masih melakukan perbuatan zina. Ini tiga orang tidak dibersihkan, tidak disucikan, tidak dipandang, dan bagi mereka azab yang pedih ketika di bumi mahsyar nantinya. Maka inilah di antara kondisi atau keadaan manusia di bumi mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita jelaskan ke depan tentang tiga ini. Sebenarnya Bapak Ibu bukan tiga, ada 9 ternyata. Hadis yang pertama tadi 3 disebutkan, yaitu orang tua yang berzina. Yang kedua, pemimpin pendusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. 3 berikutnya, orang yang menipu dalam jual beli. Yang kedua, orang yang musbil, orang yang memanjangkan kainnya kena sombong. Ini ada kategorinya nanti. Nah, orang yang memanjangkan kain sarungnya, kalau tidak sombong masuk kategori enggak? Tidak. Karena Abu Bakar itu, kalau dia memakai sarung, selalu melorot, selalu sampai di mata kakinya. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang kakinya tertutup oleh kain saya. Apakah saya termasuk sombong? Kata Rasulullah, kamu tidak termasuk sombong. Dan ini juga yang menjadikan kawan-kawan kita itu memandang kita yang berpakaian di bawah mata kaki termasuk sombong. Padahal tidak Bapak Ibu. Oleh karena itu, disinilah kita menilai, kalau membaca hadis itu tidak sampai ke akarnya, tidak detail mengkajinya sampai ke dalam, akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami teks hadis Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, tiga ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi tema umumnya masih menjelaskan tentang keadaan manusia di bumi mahsyar. Ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang menunggang kendaraan, ada orang berjalan dengan wajahnya. Ada lagi orang yang dicuekin oleh Allah, sama sekali tidak dipandang.
Allah enggak mau ajak orang itu berbicara. Padahal ketika itu nanti ada orang-orang yang diajak oleh Allah berbicara. Diajak dialog oleh Allah. Hamba-Ku itu aku tanya, kata Allah. Itu terjadilah dialog antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kondisi, sebagian manusia tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebutkan tadi. Detailnya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada pagi ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kalau tidak ada, maka seperti biasa kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan Bu Ibu? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Baik, sebelum kita tutup, kita kembali berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata wassalamata ala hazihil jama'ati masjidil huda ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, satu lagi doa kafaratul majlis. Setiap kita bermajlis, baik itu 2-3 orang, kalau dibaca termasuk salah satu amalan penggugur dosa. Kaitannya Bapak Ibu, ketika hari pemaparan amal, di situ mungkin ada dosa, karena membaca doa ini dosanya sudah dihapuskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.